Senapan angin PCP Mouser menjadi salah satu senapan angin yang paling banyak dicari dalam periode 1 tahun terakhir ya. Karena mungkin unitnya ini simple, powernya besar, juga banyak sekali variannya. Hari ini di depan saya kedatangan senapan angin PCP Mouser serinya yang MS. Ini ada dua versi ya. Yang belakang ini ada OD tabungnya 32 mili, yang depan ini yang posisinya tidur. Ini ukuran tabungnya OD 28 mili. Single shot ya, seri MS ini belum ada yang magazin ya. Bagi teman-teman yang pengen cari senapan angin harga 1 jutaan atau harga di bawah 2 juta untuk senapan angin kelas big game, ini saya rekomendasikan bagi teman-teman Sobat Hunter ya, karena banyak sekali kelebihan dan kemampuan yang bisa teman-teman pakai nanti untuk kegiatan outdoor ataupun hunting. Nah, seperti biasa, di video ini saya akan jelaskan dulu mengenai harga, spek lengkap, kelebihan dan keunggulan, serta fitur-fitur yang melekat pada unit senapan angin tipe ini seperti apa. Simak videonya sampai akhir, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Panasonic Official terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya ya. Nah, pertama-tama seperti biasanya saya bahas dulu mengenai harganya ya. Ini ada sedikit perbedaan soal harga. Untuk yang OD tabung 32 mili yang belakang ini harganya Rp1.750.000. Kalau yang depan ini OD yang 28 mili harganya di angka Rp1.650.000. Ada perbedaan selisih harga sekitar 100 ribuan karena untuk harga ini juga berpengaruh di jumlah tembakan karena masing-masing dibekali dengan OD tabung yang berbeda. Kalau untuk jumlah tembakannya itu lebih banyak yang OD 32 mili karena diameter lingkar pipanya itu lebih besar. Dan kalau untuk yang tabung 28 mili dia agak kecil, jumlah tembakannya lebih sedikit. Tapi soal bobot lebih ringan yang OD 28 mili karena tabungnya kan kecil. Nah, ini bebas ya teman-teman, pilih yang mana, sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Oke. Dari harga sudah, lanjut. Kemudian di bagian larasnya. Nah, ini untuk laras kedua senapan angin yang saya siapkan di depan saya ya. Ini yang seri MS, mau tabung yang OD 28 mili atau tabung yang 32 mili, memakai panjang laras sama, yaitu panjang larasnya 60 cm. Ini untuk bahannya dari bahan baja standar pabrikan. Terus untuk modelnya ini model gantung ya. Ciri khasnya dari laras senapan angin PCP Mouser itu nggak pakai serombong. Jadi pakainya itu langsung digantung seperti ini. Pakai 2 cincin penyangga ya di tengah dan di depan. Semuanya bagus. Terus untuk ulir dalam larasnya menggunakan 12 ulir ya. Diameternya larasnya sendiri, OD-nya yang tabung 32 mili atau tabung 28 mili sama. Dia menggunakan OD-nya sekitar 13 sampai 14 mili diameter pipanya ya. Nah, jadi pas porsinya kalau digunakan untuk kegiatan outdoor. Akurasi jarak jauh maksimal sampai 85 meter, tapi wajib harus pakai teleskop ya, karena senapan angin tipe ini dari pabriknya tidak dibekali dengan namanya visir manual. Kalau untuk membidik, mantapnya harus pakai teleskop. Terus soal laras sudah, lanjut di tabung. Nah, ini baru tabung ya. Kalau tabung keduanya dari bahannya itu stainless. Jadi bahan tabungnya ini stainless ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal video, untuk yang saya pegang ini seri MS dari bawahnya Mouser, OD-nya tabung 28 mili. Kalau yang belakang ini menggunakan OD tabungnya 32 mm. Nah, kemampuannya ya, senapan angin tipe ini kalau soal power atau kecepatan peluru bisa tembus di angka maksimal 1000 fps. Ya, dengan catatan settingan powernya paling kencang dan tekanan anginnya di atas 2000 PSI. Itu ya kalau pengen menghasilkan power yang besar. Nah, perbedaannya kalau soal ukuran tabung ini kan beda diameter ya,
beda volume juga isian. Tapi kalau sama-sama diisi angin 2000 sampai 2500 PSI keduanya ya, settingan powernya paling kencang dan sebagainya, jumlah tembakannya beda. Rata-rata ya, kalau dihitung rata-rata, untuk yang OD 32 mili ini sekali isi angin 2000 sampai 2500 PSI, settingan power yang paling kencang atau paling besar bisa digunakan untuk menembak sekitar 10 sampai 15 kali shoot. Ini kalau powernya gede ya, paling mentok. Kalau yang OD 28 mili ya sebatas paling mungkin di angka 8 sampai 10 kali shoot. Perbedaannya di angka itu. Kalau pengen lebih banyak lagi tembakannya, bisa dioper settingan powernya. Dan tekanan anginnya maksimal tidak boleh lebih dari 2500 PSI. Nanti kalau diisi angin lebih, biasanya ada kebocoran di bagian sealnya. Paham ya? Tabung sudah, laras sudah, lanjut. Sistem pengisian angin. Nah, untuk sistem pengisian angin keduanya, dua-duanya ini dia menggunakan kupler jantan ukuran setengah TSM. Ini bawaannya, semuanya terpasang di bagian ujung tabung depan. Nah, ini yang OD 28 mili ya. Yang OD 32 mili posisinya ada di depan juga, sama. Tutupnya bisa dibuka, nanti kemudian bisa dipompa. Ya, standar isinya sesuai yang sudah saya informasikan tadi di angka 2000 sampai 2500 PSI, tidak boleh lebih. Oke, lanjut lagi, laras tabung, kupler sudah, kemudian di bagian chamber. Nah, ini kalau berbicara soal chamber ya, ciri khasnya dari Mouser itu pasti bisa diketahui, walaupun ada sedikit perbedaan bentuk dari seri 1 dengan seri yang lain, tapi ciri khasnya tetap sama. Modelnya untuk chambernya itu bulat seperti ini, ya. Modelnya semuanya hampir sama seperti ini, cuman perbedaannya mungkin dari grafirnya atau mungkin dari ukuran rel teleskopnya. Untuk penyangga teleskop biasanya beda. Kalau yang ini chambernya model monoblok atau model tumpuk, non paten ya. Ini bisa dilepas. Bisa dipisah dari rangkaian hammer atau pemukul dengan chambernya sendiri. Ini bisa, karena dia menggunakan sistem baut atau pengunci, keduanya sama. Nah, ini kalau dilihat dari tebalnya sih, ya diameternya, kalau untuk yang OD 32 mili dia agak lebar, agak gede ininya, lingkarnya. Tapi kalau yang Mouser ini standar ya. Sama dari bahannya Dual Special Grade A, pengerjaan sudah menggunakan mesin CNC keduanya, cukup bagus, non paten ya, nggak dipatri, jadi ada bautnya. Kalau pengen lepas nanti rangkaiannya bisa dilepas. Karena dia di sini menggunakan sistemnya itu pakai teflon untuk transfer anginnya, jadi ini bisa dilepas pasang. Oke, soal chamber sudah, lanjut bagian rel. Rel mountingnya dia menggunakan ukuran 11 mili. Sama, OD tabung yang 28 mili atau OD tabung yang 32 mili. Untuk relnya, rumahan penyangga teleskop, dia menggunakan standar ukurannya 11 mili. Oke, pakai teleskop apapun bisa, mau ukuran yang kecil atau teleskop ukuran besar, yang harganya 500 sampai 1 jutaan, sudah support ya. Oke, soal chamber sudah, lanjut. Kemudian di bagian ini, apa namanya? Kokang. Nah, ini yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Kokang PCP Mouser ya, yang seri MS ini, OD tabung 32 mili ataupun OD tabung yang 28 mili, dia menggunakan sistem Grendel standar seperti ini, ya. Nah, ke belakang tarikannya. Terus untuk settingan powernya, dia menggunakan sistem 2 ya, sistem drat dan sistem gigi. Gigi bawaannya dia menggunakan 2 track yang bisa teman-teman atur sesuai kebutuhan. Dan untuk cancelnya atau membatalkan tembakan, dia jadikan satu dengan Grendelnya, nggak terpisah ya. Jadi kalau seperti ini, kalau ingin membatalkan tembakan, tinggal ditahan aja untuk kokangnya seperti ini, kemudian tekan pelatonya, dilepas pelan-pelan seperti ini. Oke, keduanya sama. Untuk yang Mouser MS OD 32 mili ataupun yang 28 mili, keduanya menggunakan sistem Grendel yang sama, settingan power yang sama, dan masing-masing tidak dibekali dengan cancel kokang yang terpisah.
kesek kokangnya jadi satu dengan kokang grendelnya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Kalau mungkin masih bingung bagaimana cara pengoperasian, nanti kami siap membantu. Oke, soal chamber, kokang, settingan power dan sebagainya sudah clear. Lanjut di bagian pelatuk. Nah, ini yang perlu juga teman-teman catat. Soal pelatuk ini beda. OD yang tabung 32 mili ataupun yang tabung 28 mili memiliki bentuk yang berbeda. Sama-sama standarnya, cuma perbedaannya ada di lapisan pelindung bagian bawah ini. Keduanya dari bahan logam dural. Kalau yang yang 28 mili dia modelnya simple standar seperti ini. Kalau yang OD 32 mili dia itu bahannya sama dari bahan dural tapi modelnya seperti ini. Dia agak tebal, agak lebar juga. Fungsinya sama untuk melindungi pelatuknya atau memberikan pembatas pelatuk atau trigger supaya nanti penggunaannya cukup mudah dan terlindung jika ada benturan dari bawah. Oke ya. Terus kemudian lanjut. Oh ya, sistem pengisian mimis. Untuk sistem pengisian mimis senapan angin tipe ini yang seri MS ya, tabung 32 mili atau tabung 28 mili. Keduanya dia menggunakan sistem single shoot ya. Yang bermagazin ada, tapi beda seri, beda versi, akan saya bahas nanti di next episode aja. Kalau yang ini semuanya pakai single shoot. Nah, untuk yang single shoot ini pengoperasian cukup lebih mudah dan lebih gampang untuk dioperasikan. Mungkin teman-teman yang pemula, yang baru belajar senapan angin atau pengen belajar dulu sebelum nanti meminang senapan angin yang lebih mahal, saran saya bisa pakai senapan angin tipe ini. Kebutuhannya, walaupun ini kelasnya untuk pemula ataupun yang sudah profesional, kalau untuk menumbangkan buruan sekelas babi biawak, mudah juga menggunakan senapan angin tipe ini, karena powernya cukup besar. Oke, dari pengisian mimis sudah, lanjut soal popor. Keduanya, popornya ini menggunakan kayu mahoni pilihan dan semua OD 32 mili atau OD 28 mili dia warna popornya coklat, modelnya klasik semuanya. Tidak ada warna lain, tidak ada model lain soal popor. Cukup kuat dan cukup tangguh ya nanti ketika teman-teman gunakan untuk kegiatan outdoor. Oke, dari popor sudah, lanjut kemudian di bagian panjang keseluruhan dan bobotnya. Nah, ini kalau berbicara soal panjang keseluruhannya sama ya. Panjangnya itu sekitar 103 sampai 105 cm. Ujung depan laras sampai ujung belakang popor. Cuman perbedaannya soal bobot. Kalau bobotnya ini ada sedikit perbedaan ya. Karena masing-masing ini kan memakai ukuran tabung yang berbeda. Semakin besar tabungnya, semakin berat bobotnya. Semakin kecil tabungnya, semakin ringan bobotnya. Kalau yang OD 28 mili ini sekitar 2 sampai 3 kilo. Kalau yang OD tabungnya 32 mili ini sama, antara 2 sampai 3 kiloan. Cuman untuk lebihnya itu lebih berat yang OD 32 mili. Oke, silakan bagi yang pengen order bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Dari pembahasannya lengkap sudah, hampir lupa, yaitu ada di manometer. Keduanya, senapan angin tipe ini sudah dibekali dengan namanya manometer. Tapi manometernya untuk yang monster seri MS, yang tabung 28 mili atau tabung 32 mili, penempatan manometer ada di bawah. Untuk ceknya bisa di sini. Ingat ya, pengisiannya ada pembatas yang harus teman-teman patuhi, ya, yaitu di angka 2000 sampai 2500 PSI, tidak boleh lebih. Seperti ini contohnya. Nanti untuk cross check tekanan angin yang sisa di dalam tabung bisa lewat sini. Terus semuanya sudah dari panjang keseluruhan, laras, kemampuan dari powernya, popor dan sebagainya, masuk di kategori kesimpulan. Nah, kesimpulannya senapan angin tipe ini memiliki performa yang sama, cuman perbedaannya dari OD tabung bawaannya. Seri MS ini ada dua ya, OD tabungnya 32 mili dan OD tabungnya 28 mili. Seri MS ini semuanya single shoot, nggak ada yang bermagazin untuk saat ini ya. Terus bisa untuk big game, buruan babi, biawak dan sebagainya sudah oke. Akurasi bisa sampai jarak jauh,
maksimal 85 meter, wajib pakai teleskop. Saya rekomendasikan untuk para pemula ya. Dan terakhir, senapan angin tipe ini ya memakai kaliber standar 4,5 mm atau kaliber 177 yang umumnya digunakan di Indonesia. Bagi teman-teman yang pengen meminang, silahkan bisa langsung order. Dan ya, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari video yang saya buat hari ini. Pada intinya, ini sifatnya saya hanya sharing-sharing aja, memberikan informasi edukasi mulai dari harga, speknya seperti apa, kemampuan seperti apa. Siapa tahu teman-teman cocok, siapa tahu teman-teman ada yang pengen berminat order, bisa langsung hubungi via WA yang nomornya ada di video ini. Itu saja informasi yang bisa saya share hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Payasona Official. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur ya.